Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker untuk aku, kamu, dan kita. Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Kembali lagi dalam Baptis News edisi 13 Maret 2022. Mari kita lihat warta gereja dalam minggu ini. Diinformasikan kepada segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan ibadah Minggu 20 Maret 2022 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pukul 9 pagi dengan protokol kesehatan yang ketat. 3 orang boleh dalam satu bangku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus Telaumbanua. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook GBI Palembang. Secara live streaming dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari tonton. Mohon dukungan doa dari sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang bahwa Pendeta Immanuel beserta keluarga akan mengambil cuti pelayanan dikarenakan akan menjadi wali pernikahan keluarga di Semarang dari tanggal 15 Maret hingga 22 Maret 2022. Terima kasih. Seluruh kaum wanita diundang hadir dalam persekutuan WBI pada hari Selasa 15 Maret 2022 pukul 3 sore dengan acara kuis tebak lagu NP di kelas dekat lapangan pingpong. Mari untuk seluruh kaum remaja diundang hadir dalam persekutuan PRBI pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 6 sore via WhatsApp dengan acara God Calling with Saudari Karen dan Maria. Untuk kaum pemuda, mari hadir dalam persekutuan PKMB pada hari Sabtu 19 Maret 2022 6 sore dengan acara KPK. Kita akan ngumpul di ruang kelas samping gereja. Pemberitahuan, bantuan beasiswa dari sidang jemaat atau simpatisan dan donatur tahun 2022 untuk bulan Januari, Februari, Maret akan diberikan kepada siswa atau siswi pada hari Minggu 20 Maret 2022 jam setengah 11 siang atau setelah selesai ibadah pagi di ruang kelas samping gereja. Penerima beasiswa akan dihubungi personal oleh panitia sosial. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terus mengingatkan bagi seluruh jemaat untuk segera vaksin dan mendownload aplikasi Peduli Lindungi
serta memiliki kartu vaksin, guna memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari, Selasa sampai Sabtu jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja Bank BCA dengan nomor rekening tertera atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan bisa juga melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Dihimbau kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ. Mencuci tangan, memakai masker, baiknya rangkap 2, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Mari membangun mesbah doa keluarga. Doa serentak seluruh jemaat akan dilaksanakan setiap hari jam 9 malam. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA grup gereja. Terima kasih. Kita melakukan kegiatan Gema, yaitu gemar membaca Alkitab. Pendeta Immanuel dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Pada tanggal 13 Maret, Bapak Epafroditus Findri dan Bapak Henry Lim. Pada tanggal 16 Maret, Bapak Daniel Togu Harahap Situmeang. Pada tanggal 19 Maret, Bapak Husin Sohar. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sekian Baptis News pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk semua jemaat yang ada di rumah. Kita akan bersama-sama memulai kegiatan ibadah kita pada hari ini. Kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Kita mau bersyukur akan setiap kasih-Nya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Mari kita merenungkan setiap firman Tuhan dalam hidup kita. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 7 sampai dengan 8. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku menyatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, untuk mau menguji keikhlasan kasih kamu. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur akan setiap kasih-Mu, akan setiap karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau mengerti akan setiap hati kami yang haus, yang selalu rindu untuk datang menyembah Engkau ya Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan akan setiap ibadah kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, Tuhan sendiri yang membawa kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, memberikan tubuh kami, jiwa kami, pikiran kami untuk melayani-Mu di dalam setiap persekutuan kami pagi hari ini. Kami yakin Tuhan, sekalipun kami terbatas dengan setiap media yang ada, kami yakin Tuhan kami boleh diberkati Tuhan, kami boleh dimenangkan oleh setiap firman-Mu, dan kami boleh diteguhkan imannya untuk selalu tunduk kepada Engkau. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan setiap ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama bersuka cita. Bagi sedang jemaat yang ada di ruangan gereja, saya mengundang untuk bersama bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kepada Allah kita. Mari kita bersyukur akan setiap kasih karunia-Nya. Kami mau bersyukur kepada Tuhan, karena bahwasannya untuk selama-lamanya dan kasih setia-Nya. Tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setia-Nya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita yang besar. Mari kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita mau bersyukur akan setiap kasih-Nya. Persembahan yang berkualitas adalah persembahan yang berasal dari hati kita, yang tulus mengasihinya, yang tulus memberi setiap apa yang ada dalam diri kita. Mari kita membawa setiap penyembahan kita, membawa setiap pribadi kita. Aku hendak bersyukur bagi nama-Mu Tuhan. Kau adil dan Kau berkuasa atas hidup kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan. Ku mau bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu, nama-Mu. Bagi nama-Mu Tuhan, biarlah keadilan dan mazmur kami Tuhan, kami panjatkan kepadamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan keadilannya. Aku bermazmur dan bermazmur bagi nama Tuhan maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu. Betapa
ajarku mengenalmu, bawaku lagi mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lagi mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Mari dengan segenap hati ajarku mengenalmu Tuhan. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu. Hanya pribadi kami Tuhan yang mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami mau selalu setiap kerinduan pribadi kami Tuhan. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Pada hambanya kami persilakan. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu Tuhan, ajarku mengenalmu. Bapa kami dalam surga, benar Tuhan pujian ini mengungkapkan agar kami lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami tahu bahwa Tuhan Maha Tahu. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami rencanakan, Tuhan Maha Tahu. Tetapi tidak setiap kami tahu rencana Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tarik kami lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu, sehingga kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Pagi ini kami akan bersama-sama tunduk di bawah otoritas kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau mentaati kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sangat sederhana, yang penuh kekurangan ini Bapa. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Dan jadilah saluran berkat bagi setiap kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah ibadah ini benar-benar merupakan suatu ibadah yang mempermuliakan Allah. Dan setiap kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Dalam nama Yesus, kami serahkan doa ini, haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah ya, yang mengikuti secara live streaming pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan ini kita mengangkat tema ya, persembahan yang berkualitas. Persembahan yang berkualitas. Minggu yang lalu hambanya Pendeta Artinus T. Laumbanua telah menyampaikan kebenaran firman Allah yang luar biasa yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu menyoroti persembahan yang berkualitas dari sisi lain, dari ayat lain. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kebenaran firman Allah dari Injil Markus pasal yang ke-12. Kita bersama-sama akan belajar di sana. Kita bersama-sama akan memahami kebenaran firman Allah dan isi hati Tuhan di dalam kebenaran ini. Mari kita membuka firman Allah
yang diambil dari Markus pasal 12 ayatnya yang ke-41 sampai 44 ya. 4 ayat saja, 41, 42, 43, 44 ya. Di bawah perikop persembahan seorang janda miskin. Sekali lagi, bacaan ayat Alkitab kita dari Injil Markus pasal 12, ayat yang ke-41 sampai 44, di bawah perikop persembahan seorang janda miskin. Saya akan membacakan Bapak Ibu dan silahkan menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Saya akan mulai. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Sekali lagi saya akan ulangi bacaan ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu membaca ayat ini, kira-kira apa yang sedang berada di dalam pikiran kita? Kita diperhadapkan 2 kelompok orang atau 2 pandangan. Yang pertama kita melihat ada orang banyak termasuk orang kaya di dalamnya memberikan persembahan. Yang satu sisi ada seorang janda miskin yang memberikan juga sebuah persembahan. Sama-sama memberikan persembahan. Dan saat mereka memberikan persembahan ini, Yesus sedang mengamat-amati sikap mereka. Yesus sedang mengamat-amati keberadaan mereka. Tema yang kita angkat adalah persembahan yang berkualitas. Belajar dari janda miskin. Berbicara mengenai kualitas, itu bukan berbicara mengenai banyaknya, bukan berbicara mengenai jumlah, tetapi berbicara mengenai mutu. Berbicara mengenai nilainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang petani biasanya kalau dia akan menanam padi, biasanya dia mencari bibit yang berkualitas baik. Tidak mungkin bibit yang akan dia dapatkan atau yang akan dia siapkan adalah bibit yang biasa, bibit yang sederhana, bibit yang asal-asalan, bibit yang tidak memiliki nilai yang tinggi dan kualitas yang baik. Pasti dia akan mempersiapkan bibit yang memiliki kualitas yang baik. Tujuannya apa? Supaya hasil daripada tanaman itu menjadi hasil yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa janda miskin dalam sorotan Tuhan Yesus bukan dilihat dari besarnya persembahan. Bukan dilihat dari banyaknya nilai nominal uang itu, tetapi dari kualitas. Dan kita akan melihat pagi hari ini kualitas janda miskin itu berada di mana. Kita akan menyoroti kualitas seorang janda yang mendapat sebuah penilaian positif, yang mendapat sebuah pujian di mata Allah. Itu dari sisi apa? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara mengenai janda. Ya, Bapak Ibu, janda adalah ya seorang ibu yang sudah menikah, seorang wanita yang sudah menikah, kemudian ditinggal
oleh suaminya. Apakah itu suaminya meninggal, apakah oleh karena perceraian. Dan disitulah dia disebut, dia dikasih nama, dia menyandang sebuah gelar, yaitu seorang janda. Nah, di dalam konteks Yahudi di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang janda itu sangat sangat memprihatinkan, sangat berat hidupnya. Mengapa? Karena seorang perempuan, seorang istri itu menggantungkan semua ekonominya kepada suaminya. Suami sebagai ujung tombak ekonomi dalam keluarga. Ketika suaminya meninggal, ya, ketika tidak bersama-sama dengan suaminya, seorang janda ini adalah seorang janda yang sangat menderita, dan kebanyakan janda-janda saat itu mengalami sebuah penderitaan karena kemiskinannya, karena tidak ada yang menopang ekonominya kembali, maka janda ini menjadi orang yang suka meminta-minta, minta belas kasihan orang, suka menjadi pengemis dan lain sebagainya. Dan bisa dikategorikan janda-janda ini dikategorikan sebagai kaum marginal, yang dipinggirkan, yang disisihkan, yang tidak dianggap. Kira-kira seperti itu gambarannya. Tetapi Alkitab, saudaraku, ketika rakyat, ketika manusia, ketika lingkungan, ketika wilayah janda-janda hidup, orang tidak memperhatikan, orang tidak mempedulikan, dan hidup para janda-janda ini mengalami sebuah kesusahan luar biasa. Alkitab mengangkat posisi janda ini. Alkitab menulis berkenaan para janda-janda dan yatim piatu. Yang ada di dalam Alkitab adalah merupakan suatu sentral hati Tuhan ada di sana. Orang lain membuang, orang lain memarginalkan, orang lain menganggap dia rendah, tetapi Allah memperhatikan para janda dan yatim piatu. Seperti next di Mazmur 68 ayat 6, bunyinya demikian. Ya. Mazmur 68 ayat 6, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Perhatikan baik-baik ayat ini, bahwa Bapa di surga, dia adalah pelindung. Bapa di surga adalah Bapa bagi anak-anak yatim. Artinya bahwa Tuhan sangat memikirkan, sangat mengasihi, sangat berbelas kasihan kepada para janda dan yatim piatu yang sedang mengalami kehidupan yang susah di dunia ini. Sekalipun kadang-kadang yatim piatu dibuang, kadang-kadang para janda-janda tidak dihargai. Tetapi di dalam Alkitab, para janda-janda yang mengalami kesusahan ini punya hati, Tuhan punya hati belas kasihan terhadap mereka. Ada ayat Alkitab yang akan saya bacakan yang saya tidak tulis di layar kaca itu, yaitu di dalam Kitab Keluaran. Sebentar, Kitab Keluaran pasal yang ke-22, ayatnya 22 dan 23. Di Kitab Perjanjian Lama. Bunyinya demikian, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Ini ayat Alkitab berbunyi demikian. Sekali lagi, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku, kata Tuhan, akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Alkitab melarang kita untuk menindas, untuk memperlakukan tidak adil, untuk menyia-nyiakan. Kita tidak diizinkan itu. Ketika manusia memperlakukan para janda dan anak yatim seperti itu, Allah akan memihak mereka. Dan ketika mereka berseru-seru dengan suara nyaring, Allah akan mendengarkan doa dan seru mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja mula-mula pun mengutamakan pelayanan para janda. Di Kisah Rasul pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana dituliskan bahwa pelayanan semakin berkembang, perhatian sosial, perhatian kasih dari gereja mula-mula, dari persekutuan-persekutuan kelompok itu sudah mulai mengesampingkan pelayanan sosial kepada janda-janda.
Padahal menurut Alkitab janda harus diperhatikan. Menurut Alkitab janda harus ditolong. Menurut Alkitab janda harus dituntun, harus diberkati. Tetapi saat itu karena pelayanannya semakin besar sehingga sampai terabaikan. Maka dari itu dipilihlah orang-orang yang diurapi Tuhan, yang penuh dengan roh dan hikmat. Agar apa? Agar orang-orang ini, para diakon ini memperhatikan janda-janda melalui perhatian secara ekonomi. Jadi kalau gereja kita juga memiliki pelayanan sosial terhadap para janda, terhadap yatim piatu, bahkan memberikan beasiswa bagi keluarga-keluarga jemaat yang mungkin dianggap kurang mampu, ini merupakan suatu pekerjaan yang alkitabiah. Itu hatinya Tuhan, kita telah melakukan yang terbaik karena sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang tidak kalah pentingnya, Yakobus menyampaikannya di dalam suratnya yang berbunyi demikian. Alkitab mengajar kepada kita agar kita memperhatikan para yatim dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Itu ibadah yang murni. Wow, saudara, ibadah yang murni, ibadah yang sejati, ibadah yang berkualitas, ibadah yang berkenan di mata Allah, Alkitab menuliskan memperhatikan, ya, memperhatikan kesusahan para janda-janda dan para yatim piatu. Jadi yatim piatu dan para janda yang berkesusahan dan orang-orang yang terpinggirkan itu ada di dalam hati Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah berkata atau pernah menyampaikan kepada kita yang sering kita baca di Matius 25 ayat 40 yang berbunyi kira-kira demikian. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, kalimat itu harus menyentuh setiap kita anak-anak Allah. Kalimat itu harus menyentuh setiap kita orang percaya, bahwa ketika kita memperhatikan orang yang paling hina, ketika kita memperhatikan yatim piatu, ketika kita memperhatikan para janda di dalam hidup mereka, secara finansial ataupun secara ekonomi, ini adalah ajaran Alkitab yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Oleh karenanya maka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai implementasi dari pembukaan ini, mari kita bersama-sama mengimplementasikan iman kita dengan memperhatikan mereka, anak yatim, para janda, siapapun mereka, dan orang-orang yang berkesusahan. Mengapa? Karena hati Tuhan ada di sana. Dan ketika kita memperhatikan mereka, kata firman Allah, engkau sama dengan memperhatikan aku, kata Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ada 2 poin yang akan saya tekankan pada kesempatan kali ini, berkenaan dengan pujian Yesus terhadap seorang janda miskin. Poin yang pertama yaitu, mengapa janda miskin ini mendapat sebuah pujian di mata Allah? Dan mengapa janda miskin ini bisa memberi dari kekurangannya, bukan kelebihannya? Bahkan seluruh nafkah hidupnya diberikan kepada Tuhan. Mengapa dia sampai melakukan seperti itu? Bahkan untuk dimakan pun tidak ada. Dimakan pun tidak tersedia untuk hari-hari berikutnya, tapi dia persembahkan itu kepada Tuhan. Mengapa dia lakukan itu? Yang pertama, dia menyadari akan anugerah Allah. Saya mengamatinya begitu. Ia menyadari akan anugerah Allah dan membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Mengapa saya mengatakan begini? Karena apa? Karena janda-janda ini diperhatikan oleh Allah. Karena janda-janda ini setiap dia berlutut dan meneteskan air mata, karena dia mengalami sebuah penderitaan dan tekanan dari masyarakat, karena dia tidak diperlakukan dengan wajar, karena merasa dirinya adalah orang yang paling miskin, orang yang tidak punya gantungan ekonomi lagi kepada suaminya, dan dia menangis dan dia meneteskan air mata kepada Bapa di surga, dan Allah melihatnya. Dan saya percaya setiap doa yang dinaikkan oleh janda ini didengar oleh Allah. Maka dari itu dia melihat semuanya itu karena kebaikan hati Tuhan. Janda ini tahu bahwa hidupnya terjamin dalam pemeliharaan Tuhan. Maka memberi dengan kekurangannya bukan menjadi sebuah persoalan
di dalam hidupnya. Bukan menjadi sebuah beban dalam hidupnya. Yang kadang-kadang sering berhitung itu kan bukan janda. Yang kadang-kadang sering berhitung itu kan bukan orang-orang miskin. Justru orang-orang kaya, justru orang yang berlebihan, justru orang yang banyak duitnya. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa janda ini memahami anugerah Allah, bahwa janda ini memiliki persekutuan dengan Tuhan, sehingga ketika dia ke bait Allah dan memberikan persembahan di kotak persembahan itu bukan kamuflase, tapi memberikan persembahan dengan ketulusan hati, bahkan memberikan persembahan dengan sepenuhnya, bahkan seutuhnya, totalitasnya sampai nafkah hidupnya. Yang harus dipertahankan untuk dia hidup pun tidak dipertahankan, diberikan semua. Mari kita merenungkan sikap seorang janda ini. Mengapa janda ini bisa melakukan seperti itu? Saya percaya ada sesuatu yang mendasari. Persembahan janda ini secara nominal kecil, tetapi pengorbanan sang janda dari sudut pandang jumlah penghasilan terbukti sangat besar. Perhatikan kalimat yang saya tulis. Dari segi nominal kecil, tapi dari segi perjuangan, dari segi pengorbanan itu sangat besar. Mengapa? Saya katakan itu memiliki nilai dan mutu yang paling tinggi. Karena seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya, seluruh keberadaannya diberikan kepada Bapa di sorga. Diberikan untuk persembahan bait Allah itu. Tidak seperti orang-orang kaya yang memberikan dari kelebihannya. Orang kaya memberikan 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta. Itu tidak terlalu sulit. Karena dia kaya. Tetapi janda miskin ini akan memberikan 50.000, mungkin itu taruhannya adalah dia tidak harus makan hari berikutnya. Kita tertantang melalui ayat ini, saudara. Berapa banyak kesombongan anak-anak Tuhan. Berapa banyak sikap keangkuhan anak-anak Tuhan yang tidak menghormati anugerah itu. Dengan memberikan persembahan pun kadang-kadang masih suka berat, masih suka berhitung. Dan mari kita bercermin kepada janda ini yang dia memandang anugerah di salib sana dengan pengorbanan Yesus yang utuh, dan dia memahami sebagai orang yang menderita di bumi karena teraniaya, karena terpinggirkan, karena tidak tertolong oleh masyarakat, tetapi hati Tuhan ada di dalam janda itu. Dalam kondisi miskin dan hidup sebatang kara, uang sekecil apapun sangat berarti bagi wanita ini, saudara, untuk mempertahankan dia hidup. Namun dia lebih mendahulukan kepentingan Allah, lebih mendahulukan persembahan di bait Allah daripada kepentingannya di sini, kepentingannya dia diri sendiri. Ini pukulan telak bagi setiap kita, yang kadang-kadang kita selalu berhitung dengan Tuhan, yang kadang-kadang punya pemikiran dan konsep yang sangat salah dan tidak alkitabiah. Antara lain apa? Kalau aku memberikan persembahan yang besar, pasti Tuhan akan memberkati aku. Konsep yang salah apa lagi? Kalau aku datang ke gereja dengan persembahan yang rutin, dengan memberikan persepuluhan yang rutin, pasti Tuhan juga akan memberkati aku. Saudara, konsep pikir positif untuk kemuliaan Allah baik, tetapi ketika kita punya pamrih, ketika kita punya tujuan untuk kepentingan diri, untuk kedagingan dan untuk duniawi, itu yang menjadi salah. Dan dari sikap banyak orang Kristen yang masuk gereja, dia berpikir apa yang dapat aku terima dari gereja. Banyak orang Kristen yang masuk ke tempat persekutuan apa yang dapat diberikan itu kepadaku. Hari ini saya mengajak dan menantang kita, saudara, mari belajar dari janda miskin yang memberikan seutuhnya yang berkualitas di mata Allah. Tidak seperti kata Tuhan Yesus, orang-orang kaya di sini.
orang-orang kaya yang tidak takut Tuhan di sini. Dia memberi dari kelebihannya. Dia memberi dari kelimpahannya. Sangat mudah kalau kita berlimpah lalu kita membagikan uang kepada orang lain. Sangat mudah kalau kita berlebihan kita memberi. Tapi sangat sulit ketika kita mau makan saja tidak ada yang kita makan. Saat kita akan memberi tidak ada yang kita berikan. Tetapi itu satu-satunya dan itu adanya. Lalu dipersembahkan. Itu namanya luar biasa. Kita teringat dengan janda Sarfat. Dia juga seperti itu. Dia tinggal punya minyak dan tepung sedikit. Tetapi karena Nabi Elia, utusan Allah, dia minta dibuatkan roti terlebih dahulu sebelum dia membuat untuk dirinya sendiri. Dia mentaati itu. Dan ketika dia melayani hamba Tuhan, ketika dia melayani Nabi Tuhan, ketika dia mengutamakan Tuhan, maka berkatnya berlipat-lipat dikembalikan Tuhan kepada dia. Dan dia tidak kelaparan. Padahal dia berkata, Tuhan, kalau aku bikinkan Tuhan untuk roti, mungkin setelah saya bikinkan buat Tuhan kami akan mati. Karena tidak ada yang dapat kumakan. Habis semuanya tidak ada lagi Tuhan. Tapi karena Tuhan yang meminta, aku akan melakukannya untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika Allah dinomorsatukan, ketika Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan hidupnya dan ekonominya, Tuhan tidak pernah membiarkan janda itu kekurangan. Dan dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua yang dipersembahkan janda miskin ini bukan untuk kepentingan diri tapi untuk kemuliaan Allah. Itu semua bersumber dari sebuah kesadaran dirinya bahwa dia memahami anugerah Allah itu dan dia memiliki relasi secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga sentuhan kuasa-kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran-kebenaran dari Tuhan itu keluar dari dalam dirinya. Yang kedua atau yang terakhir, ya, saya cuma memberikan 2 garis besar. Mengapa Yesus menilai janda ini memiliki persembahan yang berkualitas dan nilainya lebih besar dibanding persembahan orang kaya itu? Saudara, ukurannya adalah hati yang ikhlas, rela, dan penuh sukacita. Berbicara tentang istilah ikhlas tidak mudah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nilai sebuah persembahan bukan ditentukan semata-mata oleh jumlah, melainkan oleh motivasi dan hati si pemberi itu. Mari kita lihat ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Saudara perhatikan ini 180 derajat perbedaannya. Satu kelimpahannya, satu kekurangannya. Ya. Kalau saudara melihat gambaran ini, saudara akan mengatakan ini 180 derajat perbedaannya. Ya. Di mata Allah, orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Janda miskin memberi dari kekurangannya. 180 derajat perbedaannya. Ya, 44. Kemudian tidak hanya dari kekurangannya, bahkan ditulis oleh Alkitab, semua yang ada padanya. Saudara, kita bisa enggak memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada bait Allah, memberikan persembahan kepada gereja, semua keberadaannya? Bisa enggak? Semua yang ada padanya, bisa enggak? Bahkan Alkitab berkata seluruh nafkahnya, bisa enggak? Kadang-kadang kalau Bapak Ibu Saudara melihat, misalnya di dalam dompet saudara ada uang 100.000, uang 50.000, uang 20.000, uang 10.000 dan uang 5.000. Kalau Anda masuk ke gereja, kira-kira mana yang akan Anda persembahkan kepada Tuhan? Apakah saudara cepat-cepat akan mengambil yang 100.000, yang 50.000, yang 20.000, yang 10.000 atau yang 5.000? Yang bisa menjawab saudara sendiri. Karena saudara mengalami itu. Ketika di dalam dompet saudara, dan saudara datang ke rumah Allah, saudara datang ke gereja, saudara diberikan kesempatan untuk mempermuliakan Allah melalui hidup dan hartamu. Lalu di dalam dompetmu ada nominal-nominal yang seperti tadi pendeta sampaikan, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 dan 5.000. Kira-kira yang saudara ambil untuk saudara persembahkan yang mana? Yang mengerti saudara dan Tuhan.
Dan oleh karenanya maka nilai sebuah persembahan bukan ditentukan semata-mata oleh jumlah, melainkan oleh motivasi dan hati si pemberi itu. Ayat 44 tadi. Janda ini memberi dengan jumlah yang sangat kecil. Dengan uang logam yang nilainya rendah, dibilang 2 peser 1 duit. Itu nilai uang logam ya, nilai uang logam saat itu yang paling rendah. Kepingan kecil yang paling rendah yang tidak dianggap nilainya. Ya, yang tidak dianggap nilainya paling kecil. Nilainya paling kecil. Ya itu adanya itu. Dia tidak punya yang lain. Mungkin itu, dia tidak punya yang lain. Adanya itu, ya. Nilainya rendah karena memang itu yang dia punya. 2 peser 1 duit. Ya. Yunani lepton. Ya, lepton. Saudara. Tetapi janda ini memberi dengan hati yang ikhlas, bukan hitung-hitungan. Seperti kebanyakan orang, bukan dari kelebihan, malah dari kekurangannya. Wow, ini pelajaran penting, ini menempelak kita habis-habisan pagi hari ini. Karena apa? Karena kita ternyata kedapatan memberikan persembahan tidak berkualitas. Ternyata kita kedapatan memiliki motivasi ke gereja yang bukan untuk kemuliaan Allah. Kebanyakan orang datang ke gereja, apa yang dapat diberikan gereja padaku? Apa yang dapat diberikan untuk aku? Bukan apa yang aku dapat berikan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk pemberitaan pelayanan Tuhan di gereja. Bukan itu. Janda ini memberi dengan jumlah yang sangat kecil. Dengan uang logam yang nilainya paling rendah. Karena memang itu yang dia punya. Karena itu yang dia punya. Janda ini tidak memberi dengan hitung-hitungan, tapi dia memberi dengan ikhlas, dengan sukarela, dan dengan sukacita. Tidak ada tekanan, tidak ada unsur paksaan. Karena saat dia datang ke peti persembahan itu, tidak ada yang mendorong. Tidak ada yang nyuruh-nyuruh. Dia dengan hati yang ikhlas memberikan 2 keping. Nilai yang paling sederhana, yang tidak pernah dapat dihitung nilainya untuk apa. Tidak laku. Mungkin kalau uang rupiah sekarang saya tidak tahu yang tidak laku itu berapa rupiah. 1 rupiah, 2 rupiah, atau 5 rupiah. Saudara, janda ini melepaskan dari segala miliknya dan melupakan semua kebutuhan dirinya untuk menyatakan bahwa dirinya dan semua yang dia miliki itu berasal dari Allah. Dan ketika aku memberikan dan mengembalikannya untuk Allah, itu adalah sudah seharusnya aku lakukan sebagai sikap aku adalah anak-anak Tuhan. Luar biasa. Dia merasa, menyadari bahwa segala kepunyaannya, termasuk dirinya, nyawanya, masa depannya adalah kepunyaan Tuhan. Maka dari itu ketika dia memberikan untuk Tuhan, dia bukan karena keterpaksaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah memiliki level pemahaman dan hati yang diubahkan seperti janda ini, maka memberi bukan menjadi beban, tetapi memberi merupakan suatu panggilan. Merupakan suatu panggilan. Sebab itu, kita tahu bahwa segala milik kita itu kepunyaan Tuhan yang seharusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, renungkan dan rasakan besarnya kasih dan pengorbanan di atas kayu salib. Ketika Allah mempersembahkan anaknya yang tunggal, dan ketika Yesus merelakan dirinya untuk menjadi persembahan yang kudus bagi manusia berdosa untuk kemuliaan Allah. Pandang kepada salib. Ketika saudara dan saya memandang pada pengorbanan di atas kayu salib, maka kita mampu membawa diri kita memberikan persembahan yang berkualitas. Apakah pelayanan kita? Apakah persembahan materi kita? Apakah waktu kita? Apakah seantero hidupmu? Kita bisa memberikan itu. Ketika kita menyadari anugerah dan memiliki relasi hubungan yang benar dengan Allah. Saya percaya bahwa saudara
bisa memberikan dengan ikhlas, dengan rela, dan dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan ketika kita mempermuliakan Tuhan, Tuhan pasti tidak mau punya hutang, pasti Dia akan memberkati setiap anak-anaknya. Pandang salib Yesus karena pengorbanan yang seutuhnya di sana, dan jadilah pemberi hidup yang berkualitas melalui persembahan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Haleluya. Pujian yang akan disampaikan hari ini biar mengantarkan kita untuk kita boleh merenungkan kembali panggilan hidup kita setelah kita beriman kepada Yesus, apa yang dapat Bapak Ibu Saudara lakukan. Pelajaran ini mengingatkan kepada kita, ada dua sisi manusia yang diperhadapkan pada kita. Orang-orang yang kaya memberi dari kelebihan, dan seorang janda miskin memberi dari kekurangannya. Landasannya jelas. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, Menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. menyatakan rasa syukurku. Kita percaya bahwa semua berkat yang kita miliki berasal dari Tuhan. Oleh karenanya mari kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik dari Tuhan. Saudara diberikan memberikan persembahan untuk kemuliaan Allah, untuk pekerjaan Allah, untuk melebarkan kerajaan Tuhan, untuk pelayanan pemberitaan kabar baik. Inilah sebuah kesempatan yang saudara dapat baktikan. Inilah kesempatan yang saudara dapat berikan untuk memberi yang terbaik. Bukan dari nilai jumlah yang besar, tetapi berikan dengan apa adanya di dalam saudara kepada Dia. Saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan akan menghargai persembahan saudara, pengabdian saudara, waktu saudara, hidup saudara. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segalanya yang ku miliki. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. Kami ingin memberi semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, masa depan kami, cita-cita kami, bahkan persembahan keuangan kami ingin persembahkan demi hormat kemuliaan Bapa di surga. Karena Tuhan telah berkorban di atas kayu salib untuk mengampuni dan menebus dosa kami. Atas anugerah yang besar itulah kami mau Tuhan memberi yang terbaik, yang berkualitas di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya padamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman pagi ini Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Mungkin ada sikap kami yang kurang berkenan di hati Tuhan di saat kami berada di rumah Tuhan. Di saat kami memberikan persembahan belum seutuhnya. Atau mungkin kami kadang-kadang merasa terpaksa. Atau mungkin kami kadang-kadang merasa bahwa yang terbaik adalah milikku, Tuhan seadanya. Ampunilah dan ampunilah sikap kesombongan, keangkuhan itu. Atau mungkin kami punya sikap yang
tidak menghargai para yatim dan para janda yang kesusahan. Bahkan kami tidak pernah tersentuh hati untuk menolong mereka. Melalui kebenaran firman Allah inilah Tuhan, kami mau diubahkan paradigma kami, agar kami memiliki hati seperti hati Yesus, yaitu penuh belas kasihan kepada mereka. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu Bapa melalui kebenaran firman ini. Dan biarlah kami memberikan persembahan yang berkualitas. Hidup kami, masa depan kami, waktu kami, bahkan persembahan keuangan kami untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk kepada doa syafaat dan doa berkat, saya akan mengingatkan kembali satu hal poin penting, di mana besok Minggu, ya, tanggal 20 Maret, ya, kita akan ibadah secara onsite atau tatap muka dan juga secara live streaming. Maka mohon seluruh jemaat, ya, yang tidak merasa sakit tubuhnya atau fisiknya, silahkan Bapak Ibu datang berbakti, ya, di tempat ibadah ini. Ya. Besok Minggu depan, tanggal 20 bulan Maret, ya, kita akan ibadah secara langsung dan juga secara live streaming. Dan jangan lupa setelah ibadah selesai, nanti Pendeta Muda Artinus akan memberikan penjelasan berkenaan dengan kelompok sekolah minggu Amanat Agung, ya. Jadi nanti kita akan membuat kelompok-kelompok kecil sekolah minggu Amanat Agung, ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ada di dalam ruangan para penata layanan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa pagi ini sebelum kita meninggalkan tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tentunya mengerti setiap hati dan pikiran kami. Motivasi kami apa datang ke gereja? Motivasi kami apa melayani Tuhan? Motivasi kami apa menjadi anak-anak Tuhan? Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kami keteguhan hati untuk tetap setia melayani Engkau, mengiring Yesus sampai akhir hidup kami, dengan totalitas kami memberikan persembahan hidup kami sebagai persembahan yang berkualitas di mata Allah. Kami berdoa Bapak untuk saudara kami yang sedang berulang tahun, biar Tuhan akan memberkati mereka. Karena kami sangat sadar bahwa hidup yang berkenan, hidup yang berarti adalah hidup yang dimana Yesus berkenan menuntun perjalanan hidup kami dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya kami mensyukuri karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami bagaikan yatim piatu. Tangan kananmu terus memegang kami, menuntun kami dalam perjalanan hidup kami hari demi hari. Sekalipun melewati banyak tantangan, tapi tanganmu cukup kuat untuk membawa kami menuju kepada sebuah kemenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah seluruh jemaat yang memiliki pergumulan, mungkin mereka sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan, yang bergumul tentang pasangan hidup juga Tuhan dengar dan seru doa mereka, yang bergumul tentang keuangan ekonomi Tuhan tunjukkan jalan bagi mereka, karena kami tahu Tuhan tidak pernah berubah, Engkau tetap mengasihi dan setia kepada kami, karena kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami yang terus Tuhan berupaya untuk mencegah perkembangan COVID-19. Kami terus berdoa untuk penyuntikan vaksin di seluruh masyarakat Indonesia agar terus merata, baik vaksin pertama, kedua, dan ketiga. Dan kami doakan Bapa supaya COVID-19 akan reda bahkan hilang. Dan kami menyerahkan bangsa negara kami, presiden, jajaran, wakil presiden, dan juga jajaran para menteri, semua aparat negara, dari pusat sampai daerah, Tuhan memberkati. Kami doakan juga untuk pemulihan ekonomi akhir-akhir ini Tuhan, terjadi sembako yang sangat mahal, harga-harga minyak mulai langka, berada di pasaran. Kami doakan supaya pemerintah dapat mengatasi, sehingga semuanya boleh menjadi kebutuhan bagi masyarakat tercukupi. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan kerinduan kami untuk membuka sekolah minggu Amanat Agung, kelompok-kelompok kecil. Biarlah Tuhan kami boleh terus bersama-sama memajukan pelayanan gereja ini dengan segala kerinduan dan segala visi misi kami yang terus kami imani dan gumuli bersama-sama.
Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia melalui kelompok-kelompok kecil. Boleh menggembalakan jemaat kecil melalui kelompok-kelompok kecil. Kami boleh terus menabur kebenaran firman Allah. Memuridkan mereka, mempertumbuhkan mereka, mendoakan mereka, peduli kepada mereka dan mengasihi mereka. Satu dengan yang lain, jadi seluruh sidang jemaat ini akan terfokus kepada pelayanan satu dengan yang lain. Saling memperhatikan dan saling melayani. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan. Biarlah Tuhan akan memberkati seluruh sidang jemaat yang ikut ibadah baik dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini juga kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Mari kita meneladani pengabdian yang berarti. Mari kita meneladani persembahan yang berkualitas. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan telah berkorban bagimu. Kembalikan dengan tulus milik Tuhan berbentuk persepuluhan itu. Dan berikan dengan ucapan syukur. Berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu. Pulanglah dan kembalilah kepada aktivitasmu hari-hari. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pemeliharaan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan Silakan duduk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.